riwayat hadis daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yumli, mengulur, menangguhkan, menunda, lidzalimi, bagi orang yang berbuat zalim. Zalim itu wad'u syai' fi ghairi mahallih, seseorang meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Qil istila'u fi milkil ghair bi ghairi idnih. Kata ulama, zulum itu, zalim itu menguasai hak orang, merampas hak orang, mengambil sesuatu hak orang tanpa izin. Intinya saudara, Allah menunda siapa saja, orang muslim maupun orang kafir yang berbuat zalim, Allah tunda siksanya, murkanya, hatta sampai, sehingga idza akhadahu, kalau sudah sampai pada batasnya Allah mengazab orang yang zalim itu, lam yuflithu, tidak akan dilepas lagi oleh Allah. Diulur terus, dia tidak sholat, dia tidak taubat, diulur, Allah masih menunda siksa azab buat dia. Tapi kalau sudah sampai pada batasnya, Allah tidak kasih ampunan, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Siksanya Allah macam-macam. Qala thumma qara, lalu Nabi membaca ayat Al-Quran, wahyu ilahiyah, wa kadzalika, demikianlah, akhdhu rabbika, demikianlah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza aqadal qura, jikalau Allah ingin mengadab suatu bangsa, suatu kaum, suatu penduduk, suatu warga daripada hambanya, wahya zalimatun, yang dimana mereka itu berbuat zalim, inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya azabnya Allah alimun mu'lim syadid, siksanya Allah sangat pedih. Saudara, siksa apa yang paling keras yang pernah kita lihat di dunia? Api, betul. Orang dibakar dengan api. Makanya dilarang oleh Nabi, la tu'adzibu bi'adzabillah, jangan kau siksa orang dengan siksanya Allah. Siksanya Allah dengan api. Tidak boleh membakar binatang saja dengan api, tidak boleh. Itu siksa yang paling keras dan paling pedih yang kita saksikan di dunia. Api yang paling panas di dunia pernah kita lihat berwarna biru, betul. Kompor gas tuh pertama warna merah, habis itu warnanya biru. Kalau sudah biru berarti panas betul. Api yang berwarna putih saja, atau maaf berwarna kuning saja, baru nyala, taruh jari 5 detik, kuat nggak? Kuat nggak? Kayak ini tampangnya kuat-kuat. Apalagi api yang sudah biru. Saudara, tidak ada di dunia api yang berwarna hitam. Tapi nanti di hari kiamat, di nerakanya Allah 1000 tahun, Allah bikin api sampai berwarna merah, ditiup lagi oleh malaikat 1000 tahun lamanya sampai berwarna biru, ditiup lagi oleh malaikat mandat perintah dari Allah selama 1000 tahun sampai berwarna hitam. Waquduhan nasu wal hijar, yang jadi kayu bakarnya adalah batu dan manusia. A'adzanallahu minha, semoga Allah lindungi kita. Ini siksanya Allah, alimun mu'lim syadid, sangat pedih. Makanya jangan sampai saudara kita berbuat zalim. Allah Maha menyaksikan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan Anda menduga, wahai Muhammad kekasihku, Allah lalai kepada siapa saja hamba yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Itu semua ditunda sama Allah sampai nanti hari kiamat, di mana mata mereka menyaksikan sendiri azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri tidak pernah berbuat zalim kepada hamba. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi waj'altu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, aku mengharamkan bagi diriku sendiri, kata Allah, untuk berbuat zalim kepada diriku sendiri, kata Allah. Oleh karenanya berbuat zalim haram bagi kalian. Jangan sekali-kali kalian berbuat zalim. Zalim itu apa? Zalim itu orang yang tidak punya amal saleh nanti di hari kiamat.
gara-gara ulah kezalimannya di dunia. Di dunia bangkrut, di hari kiamat bangkrut. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Imam Abu Hurairah. Nabi lagi kumpul dengan sahabat seperti ini, Nabi tanya, "Atadruna manil muflis min ummati?" Hei sahabat, tahukah kalian di antara umatku siapa orang yang bangkrut? Faqalu al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhama lahu wala mata'. Kata sahabat, orang yang bangkrut itu yang tidak punya duit, tidak punya barang, tidak punya harta benda ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan itu. Qala al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin fayati hadza wa qad syatama hadza wa safaka dam hadza wa akala mal hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatu ukhidha min khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Kata Nabi, orang yang bangkrut dari umatku nanti di hari kiamat, yang meninggal dunia bawa pahala sholat, bawa pahala zakat, bawa pahala puasa, tapi sementara dulu waktu masih hidup dia pernah mencaci maki orang, 1, pernah memfitnah orang, 2, pernah makan hak orang, 3, pernah memukul seseorang, 4, pernah menyakiti seseorang sehingga mengalirkan darah dari orang yang dia sakiti, 5, maka pahala dia nih dari sholat, zakat, puasa dibagi-bagi untuk orang yang dia zalim. Kalau sudah habis pahalanya, Allah ganti dosa-dosa orang yang dianiaya dulu, yang dahulu di dunia dianiaya, dosa-dosanya dikumpulkan, dikasih untuk orang tersebut yang zalim di dunia, lalu dijebloskan dalam nerakanya Allah. Saudara, zalim itu ada 3, kata Imam Anas bin Malik. Ada zalim yang diampuni sama Allah, ada zalim kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah, ada kezaliman yang tidak dilepas oleh Allah. Adzulum la yaghfirullah, yang pertama kezaliman yang Allah tidak akan ampuni. Apa itu? Asyirik, berbuat syirik, menduakan Allah. Ada syirik. Kalau orang berbuat syirik, Allah tidak akan ampuni selama-lamanya sampai meninggal dunia. Na'udzubillahi min. Kenapa Beb? Kok syirik ini nggak diampuni sama Allah? Karena Allah sudah bilang sendiri dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu perbuatan dosa yang sangat besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selagi perbuatannya bukan syirik, Allah ampuni. Tapi kalau syirik, menduakan Allah, meminta kepada selain Allah, percaya kepada benda-benda yang dahulu zaman jahiliyah sudah dihapus oleh Rasulullah, lalu dia percaya lagi kepada keris, percaya kepada batu, percaya kepada dukun, percaya kepada orang supranatural inan, itu dia berbuat syirik, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan, kalau orang sampai di rumah dukun, orang pintar baru injak rumahnya dia batalin, pulang dah. Kata Nabi, Allah tidak terima sholatnya 40 hari. Bagaimana jika kalau dia konsultasi sama dukun? Bagaimana kalau dia kasih duit ke dukun? Bagaimana kalau dia sendiri yang jadi dukun? Yang kedua, adzulum yaghfirullah, ada zalim yang diampuni oleh Allah. Zalim apa? Dzulmul ibad anfusahum fima bainahum wa bain rabbihim. Zalim yang kedua yang diampuni oleh Allah, yaitu zalimnya perbuatan kita dengan Allah. Tidak sholat, tidak mau bayar zakat, tidak mau puasa, durhaka kepada orang tua. Ini urusan kita sama Allah. Selagi kita taubat, insaf, tidak mengulangi lagi, kezaliman tersebut Allah ampuni. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah suruh banyak baca doa itu. Ya Allah, kami telah berbuat aniaya, berbuat zalim kepada diri kami sendiri ya Allah. Tapi kalau orang taubat, minta ampun sama Allah atas kezalimannya, dia pakai tangannya buat maksiat,
Ini zolim. Dia pakai matanya buat maksiat, dia zolim. Kakinya dibawa pergi ke tempat maksiat, dia zolim kepada badannya. Selagi dia taubat, Allah terima taubatnya. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima. Kezaliman yang ketiga yang tidak dilepas oleh Allah, apa itu? Zulmul ibad ba'duhum ba'dha hatta yadina ba'duhum min ba'd, yaitu hak sesama kita nih manusia. Kalau kita berbuat jahat sama orang, taubat sama Allah, tidak minta maaf sama dia, Allah tidak terima taubat kita. Kezaliman dicatat oleh Allah Subhanahu. Zalim itu banyak, saudara hadirin. Ambil duit orang, zalim. Ambil tanah orang, zalim. Apalagi kita kuasai tanah orang walaupun 1 meter. Jangan lagi 1 meter, 100 meter, 1 hektar, 1 jengkal saja kata Nabi, ayyuma rajulin zalama shibran minal ard. 1 jengkal kita ambil tanah orang, berbuat zalim, ambil tanah orang ketika masih hidup di dunia ini, kallafallahu lahu an yahfar. Nanti di hari kiamat Allah paksa dia suruh gali tanah yang kita ambil dahulu, hatta yablugha akhira sab'aradin, suruh gali 7 lapis tanah sampai tempat yang paling bawah. Tsumma yutawwaqahu yaumal qiyamah hatta yaqdiya bainan nas. Sudah kita gali 7 lapis tanah, Allah jebloskan, Allah tunjukkan kepada seluruh manusia. Nauzubillahi min. Atau jalan sama orang zalim juga apes. Kalau kita punya teman sahabat zalim, jangan jalan sama dia. Apalagi membantu man masya ma'az zalimin liyu'inahu ala zulmihi azalallahu qadamaihi ala sirat yauma tazulu aqdam. Siapa orang bantu orang berbuat zalim, jalan sama dia nih, Allah akan membuat kakinya akan terpleset di siratal mustaqim. Jalan sama orang yang zalim. Apalagi melukai orang, mukul saja kata Nabi, hatta latmata wa ma fawqaha. Menampar saja zalim, apalagi yang lebih daripada menampar, menusuk orang, membuat orang lain luka. Nampar saja zalim, nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah. Saudara, kalau ada orang kafir kita tampar dia, berarti orang tersebut madlum, dia teraniaya. Kata Nabi, kalau dia berdoa nyumpahin kita, akan kena doa, akan kena sumpahnya. Doaul madlumi mustajabatun wa in kana fajiran fafujurhu ala nafsih. Hati-hati kalau kita bikin perbuatan zalim kepada orang, membuat aniaya kepada orang, didoain kita, doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia orang jahat, kejahatan urusan dia sama Allah, tapi perbuatan zalim itu Allah beri sanksi kepada pelakunya. Nampak dulu saudara, terakhir diceritakan zaman Bani Israel, diceritakan oleh Imam Amr bin Dinar. Zaman Bani Israel ada seseorang di pinggir pantai, di pinggir laut, teriak-teriak, wahai kalian orang yang ada di pesisir pantai, kuwasiatkan kepada kalian jangan sekali-kali berbuat zalim. Maka ada orang datang menghampirinya. Siapa anda ini? Saya adalah Abdullah, nama saya hamba Allah. Kenapa anda teriak-teriak jangan sampai berbuat zalim? Iya, karena saya punya dosa. Dulu saya adalah polisi. Kalau bahasa sekarang polisi, bukan saya menyinggung polisi nih. Syurta. Dalam hadis, dalam riwayat tersebut syurta. Dia polisi. Dulu saya polisi. Saya pernah berdiri di tempat ini. Ada orang mancing di laut, keluar bawa ikan yang besar. Saya minta, saya tidak dikasih. Saya paksa mau saya beli, dia tidak jual. Maka saya rampas ikannya, saya pukul orang itu dengan tongkat saya. Ketika saya berjalan pulang bawa ikan, jempol saya digigit sama ikan. Tidak bisa ikan ini saya cabut, tidak bisa. Sampai saya ke rumah, saya minta tolong beberapa orang untuk mencabut. Tidak ada yang bisa, saya lari ke rumah dokter. Kata dokter, ini harus dipotong. Maka jempol saya dipotong. Setelah dipotong rasa sakitnya tidak hilang, saya lari ke dokter lagi. Kata dokter, ini harus dipotong dari telapak tangan. Maka dipotong telapak tangan saya.
Pulang ke rumah sakit lagi, saya balik lagi, kata dokter kalau tidak buru-buru dipotong sampai siku, penyakitnya akan menjalar ke badan, maka dipotong dari siku. Sampai di rumah sakit lagi, bahkan sakitnya lebih berat, saya kembali lagi, kata dokter ini harus dipotong tangannya dari atas, kalau tidak satu badan akan menjalar bisa dari ikan itu. Maka tangan saya dipotong buntung, na'udzubillahimin. Lalu saudara hadirin, saya bertemu dengan orang, kata orang itu, ditanya apa salah kamu, saya bilang saya zolim pernah mukul orang. Buru-buru Anda cari orang itu, minta maaf. Dia cari berhari-hari, berjumpa dengan orang itu, minta maaf. Dia katakan maafkan saya. Siapa Anda? Diciumin kakinya. Saya dulu polisi yang pernah memukul Anda. Kenapa tangan kamu tinggal satu? Saya potong gara-gara digigit ikan yang dahulu saya ambil dari kamu. Nangis orang itu. Saya maafkan. Terima kasih. Apakah dulu waktu saya pukul kamu, kamu doakan saya, kamu sumpahkan saya? Betul, saya sumpahi kamu. Masya Allah. Tapi sekarang saya maafkan kamu. Saudara, oleh karenanya waspadalah kita daripada perbuatan zalim. Allah ulur sampai pada waktunya Allah akan timpakan azab musibah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.